semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Barbie Hawel dengan NIM 22020004. Di sini saya akan mereview sebuah film untuk pemenuhan tugas ulangan tengah semester mata kuliah Ilmu Budaya Dasar Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mereview salah satu film pendek inspiratif yang berasal dari Cina yang berjudul Gift yang rilis pada tahun 2014. Film diawali dengan seorang laki-laki yang pulang ke rumah masa kecilnya setelah ayahnya meninggal. Selanjutnya diperlihatkan kehidupan laki-laki itu ketika dia masih kecil, ketika dia tinggal dengan ayahnya. Laki-laki itu ketika dia masih kecil, dia hidup dengan kekurangan. Ayahnya bekerja keras untuk menghidupi dia. Ayahnya memiliki banyak sekali pekerjaan. Salah satunya adalah menjadi seorang badut. Scan selanjutnya memperlihatkan ketika ayahnya memberi uang saku kepada si anak laki-laki. Lalu ayahnya pun mengajarinya untuk menabung. Si anak laki-laki sedikit ragu untuk menabung, tapi ayahnya pun mengambil uang itu dan mengajarinya untuk ikhlas ketika menabung. Lalu anak laki-laki itu pun bertanya, kenapa kita tidak kaya? Lalu ayahnya pun menjawab, siapa bilang kita tidak kaya? Ayahnya pun berkata, menjadi kaya bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang kita beri. Dan ketika kita memberi, kita akan merasa bahagia. Tapi anak itu merasa dia tidak bahagia. Dia tidak ingin hidup seperti ayahnya. Dia ingin menjadi orang yang sukses. Dia pun akhirnya belajar dengan sangat rajin, dan ketika dia dewasa, akhirnya dia pun mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya. Akhirnya dia pun harus tinggal terpisah dengan ayahnya untuk melanjutkan pendidikannya. Scan selanjutnya memperlihatkan ketika ayahnya menelpon anaknya, dia bilang untuk mengajaknya makan malam di tahun baru, tetapi anak laki-laki itu yang sudah dewasa dan dia pun sudah menjadi sukses dan sudah sangat sibuk dengan pekerjaannya menjawab bahwa dia tidak bisa datang untuk makan malam tahun baru dengan ayahnya. Diperlihatkan bahwa ayahnya sangat sedih dengan jawaban yang diberikan anaknya. Lalu scan kembali ketika si laki-laki tadi yang berada di rumahnya. Ketika dia sedang mengecek barang-barang ayahnya yang telah meninggal, dia pun menemukan setumpuk surat yang sangat banyak, yaitu berisikan tentang surat terima kasih atas sumbangan yang telah diberikannya, tetapi di sana tertulis atas nama dia. Dia pun merasa sedikit bingung karena merasa tidak pernah menyumbangkan apapun kepada yayasan itu. Dia pun akhirnya menelpon yayasan itu dan ingin mengklarifikasinya. Tapi wanita yang menyambutnya pun bilang bahwa ada seorang laki-laki yang sudah menunggunya. Ternyata laki-laki yang menunggunya itu sedikit memiliki kekurangan. Dia tidak bisa berjalan dan menggunakan kursi roda. Laki-laki itu berkata bahwa ayahnya selalu datang ke sana untuk menghibur anak-anak yang memiliki kekurangan. Lalu menceritakan bahwa ada seorang anak laki-laki yang selalu sedih. Lalu ayahnya mendatangi anak laki-laki itu dan selalu menghiburnya setiap hari. Dia membacakan buku, lalu banyak memberinya motivasi, dan hingga akhirnya si anak itu pun memiliki keinginan untuk berjuang dalam kehidupannya. Laki-laki itu juga mengatakan bahwa ayahnya seharusnya bisa hidup dengan nyaman, tetapi dia memilih untuk bekerja keras agar bisa membantu orang lain yang lebih memiliki kehidupan yang lebih susah darinya. Diperlihatkan dalam film bahwa anak laki-laki itu pun mendapat penghargaan. Dia pun sedikit bingung kenapa dia mendapat penghargaan. Ternyata selama ini ayahnya selalu menyumbangkan penghasilannya atas nama anaknya tanpa sepengetahuan anaknya.
Akhirnya anak laki-laki itu pun tersadar bahwa selama ini ayahnya adalah orang yang sangatlah menginspiratif. Dia adalah orang yang sangat peduli terhadap orang lain dan selalu mengajarinya tentang bagaimana untuk selalu berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan dia pun ingin melanjutkan kebaikan yang telah dilakukan oleh ayahnya. Dia pun mengambil kostum badut yang selalu digunakan ayahnya untuk menghibur anak-anak di yayasan, dan dia pun pergi ke yayasan untuk melanjutkan kebaikan yang telah dilakukan ayahnya dengan menghibur anak-anak dan memberi semangat anak-anak disabilitas yang ada di yayasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hubungan film yang kita tonton tadi dengan materi perkuliahan saya, yaitu ilmu budaya dasar. Yang pertama adalah hubungan manusia dengan cinta kasih. Apa itu cinta kasih? Cinta kasih adalah perasaan yang tulus dan kepedulian kepada orang lain. Cinta kasih dapat diwujudkan dalam berbagai cara, yaitu membantu orang lain agar bisa menjadi lebih baik, tidak menjerumuskan orang lain ke dalam hal-hal negatif, peduli kepada semua orang tanpa melihat perbedaan, memancarkan cinta kasih tanpa kedengkian dan permusuhan, dan membantu mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, rasa iri, dan kebencian. Cinta kasih dapat dipraktikkan dalam berbagai kehidupan, seperti dalam keluarga, dalam sosial, dan kehidupan religius. Dalam film yang telah kita tonton, diketahui bahwa cinta kasih yang pertama adalah cinta kasih dalam keluarga. Cinta kasih di sini adalah cinta kasih seorang ayah dengan anak laki-lakinya. Cinta kasih yang ditunjukkan anak laki-laki itu dalam film, yaitu mengajarkan anak laki-laki itu untuk selalu berbuat baik kepada orang lain. Ayahnya dalam film mengajarkan bahwa menjadi kaya bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa banyak yang kita beri. Sini ayahnya yang memberitahu bahwa dengan memberi kita akan bahagia. Di sini ayahnya ingin menunjukkan bahwa cinta kasih yang tulus akan membuat kita menjadi bahagia. Selanjutnya, cinta kasih yang ada dalam film yaitu cinta kasih terhadap interaksi sosial. Cinta kasih di sini adalah ditunjukkan dengan ayah laki-laki tadi yang selalu menyumbang penghasilannya kepada yayasan untuk membantu anak-anak disabilitas yang ada di sana. Tidak hanya materi, tetapi juga dengan perbuatan, yaitu bagaimana dia selalu datang ke yayasan dengan menggunakan kostum badut untuk menghibur anak-anak di sana agar tidak sedih terhadap kekurangan yang dimilikinya. Tindakan-tindakan yang ditunjukkan pada si ayah laki-laki tadi adalah bentuk cinta kasih terhadap interaksi sosial. Bagaimana dia selalu memberi semangat, memberi motivasi setiap hari kepada anak-anak yang ada di yayasan dan akhirnya anak-anak yang ada di sana pun memiliki keinginan untuk berjuang dalam kehidupannya dan akhirnya memiliki impian-impian untuk menjadi orang yang berguna di masa depan. Seperti juga dijelaskan dalam buku Seni Mencintai, Erich Fromm menjelaskan bahwa cinta itu yang terutama adalah memberi, bukan menerima, dan memberi merupakan ungkapan cinta yang paling tinggi dari kemampuan. Dikatakan juga bahwa cinta kasih adalah penuh pengorbanan, penuh pengampunan, penuh penghargaan, dan penuh pengabdian pada sesamanya. Pengorbanan di sini dapat kita lihat bahwa dengan si ayah tadi seharusnya bisa hidup dengan nyaman, tetapi dia memilih untuk bekerja keras agar bisa membantu orang-orang yang lebih kekurangan dari dia. Dia bekerja sangat keras hingga akhirnya pun dia menjadi sakit. Nah, itu pun pengorbanan yang telah dia lakukan untuk bisa menunjukkan cinta kasihnya. Penuh penghargaan di sini bahwa kita ketahui bahwa cinta kasih yang selalu dia tunjukkan untuk orang lain pun akhirnya mendapatkan penghargaan. Dilihat juga dari scene dalam film tadi, si anak laki-laki tadi pun mendapat penghargaan atas semua sumbangan-sumbangan yang selalu diberikannya pada yayasan, yang sebenarnya itu dilakukan oleh ayah laki-laki tadi.
penuh pengabdian. Bentuk pengabdiannya tuh bahwa si ayah ini tanpa lelah selalu menunjukkan cinta kasihnya, tidak pernah sekalipun menunjukkan kesulitannya pada orang lain. Dia selalu melakukannya dengan ikhlas dan tanpa henti. Materi selanjutnya tuh adalah manusia dengan penderitaan. Penderitaan merupakan bagian dari kehidupan manusia, dan manusia ditakdirkan untuk mengalami penderitaan selain kebahagiaan. Penderitaan dapat berasal dari berbagai hal seperti perbuatan buruk manusia, penyakit, siksaan atau azab Tuhan, kecelakaan, bencana alam, bencana perang, dan lain-lain. Penderitaan dapat berupa penderitaan lahir, batin, atau lahir batin. Dalam video, bentuk dari hubungan manusia dengan penderitaan adalah dapat dilihat dalam film tadi. Itu ketika ayah si anak laki-laki tadi sakit karena dia bekerja terlalu keras. Sehingga dia pun terkena penyakit, tetapi dia tidak ingin memberitahu siapapun, jadi dia menyimpan sakitnya pun sendiri. Ini adalah salah satu bentuk penderitaan secara fisik. Selain penderitaan secara fisik, di film juga diperlihatkan penderitaan secara mental, yaitu dalam salah satu scene film ketika ayahnya menelpon anaknya untuk mengajaknya makan malam di tahun baru, tapi anaknya terlalu sibuk bekerja dan tidak bisa untuk menghadiri acara makan malam tahun baru itu dengan ayahnya. Diperlihatkan di sana ayahnya pun sedih, sangat sedih, bahkan hampir menangis. Di sini ini tuh adalah bentuk penderitaan secara mental. Baiklah, sekian review film yang saya sampaikan. Semoga dari review film yang saya sampaikan ini dapat memberikan banyak ajaran dan ilmu pengetahuan baru kepada kita, yaitu terutama hubungan manusia terhadap cinta kasih dan hubungan manusia terhadap penderitaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.